Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada kesempatan hari ini. Sebelum kita belajar, mari kita lihat bagaimana semangatnya. Apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes, Allahu Akbar. Ya, anak-anakku sekalian, insya Allah hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai perilaku terpuji. Ya, kemarin kita sudah belajar mengenai perilaku terpuji. Perilaku terpuji adalah perilaku yang baik yang dicintai oleh Allah dan makhluknya, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai berkata yang baik. Apa itu berkata yang baik? Berkata baik adalah mengucapkan perkataan yang baik dan tidak menyakiti hati orang lain. Allah perintahkan kita berkata baik, sopan dan santun. Dan berkata yang baik ini termasuk perilaku terpuji. Kemarin perilaku terpuji yang berkaitan dengan berkata yang baik tercermin dalam 5 kata sakti, yaitu salam, berterima kasih, meminta maaf, meminta tolong, dan meminta izin. Ya, 5 kata sakti itu harus kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Video sebelumnya, kita juga membahas mengenai hormat dan patuh kepada orang tua. Kenapa kita harus hormat dan patuh kepada orang tua? Kemarin kita jelaskan bahwa ibu telah mengandung selama 9 bulan dan melahirkan kita. Ayah telah mencari nafkah untuk kebutuhan hidup kita mulai dari pagi sampai sore. Dan orang tua menyayangi kita dengan ikhlas. Kita harus berbakti kepada orang tua dan tidak boleh durhaka, karena durhaka adalah dosa yang besar yang dapat membawa kita masuk ke dalam neraka. Maka kalian harus menjadi anak yang soleh, yang akan bahagia di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Nah, selanjutnya hormat dan patuh kepada guru. Kenapa kita harus hormat dan patuh kepada guru? Itu karena guru adalah orang tua kita di sekolah. Kalau di rumah, ayah dan bunda orang tua kita. Tapi ketika di sekolah, guru adalah orang tua kita. Maka wajib kita hormati. Selain itu, guru sudah membimbing kita dalam menuntut ilmu di sekolah. Jadi, guru sudah mengajarkan banyak hal kepada kita. Menulis, membaca, dan berbagai ilmu yang insya Allah akan kita manfaatkan nanti hingga kita dewasa. Siswa harus menghormati guru. Dengan cara apa? Dengan cara berkata yang sopan, berkata yang baik, mematuhi perintah guru, menyayangi guru, mendengarkan saat guru menjelaskan, dan lain sebagainya. Hal itu harus kita lakukan supaya apa? Supaya ilmu yang kita dapat dari guru-guru kita itu bermanfaat dan juga ilmunya barokah. Barokah itu diridhoi oleh Allah. Nah, itu 2 pembahasan kita mengenai berkata baik dan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Hari ini kita akan membahas pembahasan selanjutnya, yaitu bersyukur. Nah, sebelum kita membahas ini, mari kita saksikan video berikut ini dulu. Hai guys, Assalamualaikum. Namaku Nusa, dan ini adikku, Rara. Rara? Ih, kamu di mana?
udah bilang jangan kemana-mana. Aku di sini. Hai, assalamualaikum. Aku namanya Rara. Umurku 5 tahun. Aku suka mobil balap dan aku suka main air dan juga berenang. Kata Uma, aku anaknya cantik dan soleha. 7 kali 3 tambah 9. Ya. 3 tambah 7 kurang 9. Payah. Apaan sih, Ra? Payah. Emang kamu tahu jawabannya? Maaf, Nusa. Ini temen Rara yang payah. Lagi bete ya? Kok manyun gitu? Ih, kesel. Rara kesel banget. Rara sebel sama temen Rara. Jangan jujur. Kesel sama siapa, Ra? Biasanya kan kamu yang ngeselin. Temen Rara minta tolong diajarin melipat kelinci. Dia dapat nilai bagus, tapi nggak bilang makasih sama Rara. Oh, nggak bilang makasih? Iya. Dia malah bilang kelinci kamu jelek, Ra. Padahal punya dia kan Rara yang bikin. Udah ikhlasin aja, Ra. Ikhlasin? Gimana caranya belajar ikhlas? Jadi, kalau Rara sudah berbuat baik sama orang, dan orang itu gak baik sama Rara, jangan kesel. Udah ikhlasin aja. Berarti kalau nungguin makasih, artinya nolongin gak ikhlas ya? Nusa, belajar bisa ikhlas dari mana? Belajar dari Uma. Apaan belajarnya? Pas Nusa nangis dan kecewa. Kalau Nusa harus pakai ini. Terus sekarang udah ikhlas. Kok bisa? Iya dong. Soalnya Uma aja gak pernah protes sama Allah. Uma aja bisa terima kalau kaki Nusa harus kayak gini. Oh. Makanya kalau Uma aja bisa nerima Nusa dengan ikhlas, berarti Nusa juga harus ikhlas menerima takdir Allah. Wah, hebat Nusa. Harusnya Rara lebih bersyukur ya. Makasih ya Nusa, udah ngajarin Rara belajar ikhlas. Nah, gitu dong. Udah gak kesel lagi kan? Kalau gitu, sekarang tolong ngambilin Nusa minum dong. Haus. Kok nyuruh-nyuruh sih? Lah kan tadi Nusa udah ajarin Rara. Idih, kalau gitu ngajarinya gak ikhlas dong. Oh, iya ya. Udah ya guys, segitu dulu. Assalamualaikum. Ya ampun. Iya, itu tadi anak-anak bagaimana cerita tentang Nusa dan Rara. Tadi kita belajar beberapa hal dari Nusa dan Rara tadi. Yang pertama, kita belajar mengenai ikhlas, ya. Jadi ikhlas ketika kita melakukan sesuatu atau perbuatan baik, maka kita harus ikhlas, yaitu tidak boleh mengharapkan pujian, tidak boleh mengharapkan terima kasih, tidak boleh mengharapkan balasan. Dan yang selanjutnya adalah bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena tadi di video tadi Nusa ternyata
dikaruniai oleh Allah kaki cuma satu, dan dia harus menggunakan kaki palsu. Meskipun seperti itu, ternyata Nusa dan bundanya pun bersyukur. Maka apa sih bersyukur itu? Ya, bersyukur artinya berterima kasih kepada Allah atas segala anugerah dan nikmat yang telah diberikan kepada kita, seperti kesehatan, ilmu, kekayaan, dan lain-lain. Nah, kita harus bersyukur. Karena apa? Karena Allah sudah memberikan kita kesehatan. Banyak orang-orang yang sakit di rumah sakit. Mereka sudah tidak bisa kemana-mana, harus tidur-tiduran di ranjang rumah sakit, makan yang tertentu, minum obat, dan seterusnya. Maka kesehatan itu hal yang penting yang harus kita syukuri. Terus kita juga harus mensyukuri ilmu yang Allah berikan. Kenapa? Ternyata ilmu itu nanti salah satu hal yang dapat memasukkan kita ke dalam surga. Dengan ilmu, maka hidup kita akan menjadi mudah. Kekayaan, orang tua kita alhamdulillah dianugerahi Allah kekayaan. Dapat berkecukupan, punya rumah, punya mobil, dan lain sebagainya. Maka itu harus kita syukuri. Ya, ingat, bersyukur. Kita harus berterima kasih kepada Allah. Itu kalau kita berterima kasih kepada Allah atau bersyukur, maka nanti Allah akan menambah. Menambah apa? Menambah nikmatnya kepada kita, menambah anugerahnya kepada kita. Maka kita harus bersyukur. Nah, bagaimana cara bersyukur? Cara bersyukur yang harus kita lakukan karena banyak nikmat Allah yang sudah diberikan adalah yang pertama, paling enggak kita harus menjalankan ibadah sebaik mungkin. Jadi sholat, waktu sholatnya kita segera sholat. Kita mengaji, dan sebagainya. Maka itu harus kita jalankan dengan sebaik mungkin. Tidak boleh main-main. Kalian sholat, main-main. Tidak boleh. Itu bukan cara orang bersyukur. Selanjutnya, nih, ada mengaji, berdoa, dan sebagainya. Terus, menjauhi larangan Allah. Selain kita menjalankan ibadah, maka kita juga harus menjauhi larangan Allah. Apa itu menjauhi larangan Allah? Contohnya, mencuri, berbohong, marah-marah, dan lain sebagainya. Maka harus kita jauhi. Tidak boleh mengambil punya orang lain tanpa izin. Tidak boleh kita berbuat zalim, menyakiti teman, dan lain sebagainya. Karena itu larangan Allah. Harus kita tinggalkan. Selanjutnya, mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi, ketika kita mendapatkan sesuatu, kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin sebagai tanda syukur kita. Contohnya, ada teman bawa bonbon, kita dikasih satu. Setelah kita mengucapkan terima kasih kepada teman, maka kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dapat rezeki hari ini. Kita selesai melakukan kegiatan dengan lancar, kita berdoa juga Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Ya, nih, dikasih wajah cantik, Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, yaitu berbuat baik kepada sesama. Allah sudah memberikan banyak karunia kepada kita, maka kita harus berbuat baik kepada sesama. Dengan cara apa? Berbuat baik juga. Bagaimana caranya berbuat baik? Bisa dengan berbagi makanan, bisa saling membantu, bisa dengan berkata yang baik, dan sebagainya. Masih banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Atau mungkin kita pergi ke panti asuhan untuk membantu, menyumbangkan mungkin makanan, pakaian, dan kebutuhan anak-anak di panti asuhan, maka itu adalah baik. Itu termasuk cara bersyukur. Ya.
itu mengenai bersyukur ya anak-anak. Sekarang kita membahas mengenai pemaaf. Sebelum kita bahas mengenai pemaaf, mari kita saksikan video berikut ini. Hai guys, Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe YouTube channelnya ya. Hah? Assalamualaikum, Mama. Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam. Gimana ngajinya? Alhamdulillah, Nusa udah setor 1 surah. Masya Allah. Kalau gitu, Nusa sudah tambah hafalan ya? Rara juga, Oma. Oh, Rara juga. Udah hafal banyak hadis. Alhamdulillah. Rara hebat. Rara gitu loh. Stop. Jangan gerak. Bejegam. Apa? Dasar kucing nakal. Nusa, Anta juga kan gak sengaja. Mainan kesayangan Nusa kan rusak. Nakal. Bad kitty. Jangan diulang lagi, Anta. Kansa. Letak dok walakal jannah. Janganlah kamu marah. Niscaya bagimu surga. Gak bisa. Nusa tetap marah. Kansa, ayo duduk. Gitu dong. Itu kan hadiah dari Abah. Roket langka tahu. Masih marah nih. Kansa sekarang tiduran deh. Kamu ngapain sih? Nyuruh Nusa tidur? Masya Allah Nusa. Yang dibilang Rara itu hadis Rasul untuk menghindari amarah. Niat adikmu itu baik. Marah itu kan asalnya dari setan dan sangat tidak disukai Allah. Kalau Kansa masih marah, kakak ambil wudhu deh. Astagfirullahaladzim. Iya, Nusa maafin deh. Nusa gak mau marah lagi. Dasar kucing gembul. Iman tidak Anto! Nusa, wudhu aja deh. Ya, demikian tadi kita lihat mengenai Nusa dan Rara.
Bagaimana tadi mainan kesayangan Nusa dijatuhkan seekor kucing. Akhirnya Nusa marah-marah. Bagaimana tidak marah? Karena itu ternyata hadiah dari ayahnya yang paling disukai sama Nusa, dan ternyata jatuh dan pecah. Kemudian setelah disampaikan hadis Rasulullah, la taghdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Maka Nusa pun tidak marah lagi dan mau memaafkan. Ya, tadi ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Tadi kita tidak boleh marah, satu ya. Terus kalau kita marah dalam keadaan berdiri, maka kita disunahkan untuk duduk. Kalau duduk masih marah, kita berbaring. Kalau masih marah, kita ambil wudhu. Supaya apa? Supaya setan segera pergi. Dan yang perlu kita pahami adalah Nusa memaafkan kesalahan kucing tadi. Ya, jadi pemaaf. Apa itu pemaaf? Pemaaf artinya merelakan atau memaafkan seseorang yang berbuat salah kepada kita. Kita harus saling memaafkan apabila ada di antara kita berbuat salah. Sebaik-baik manusia adalah orang yang mau meminta maaf dan memaafkan kesalahan orang lain. Itu adalah orang yang baik. Jadi kalau kita punya salah, harus segera minta maaf. Kalau ada orang yang meminta maaf, harus segera kita maafkan. Meskipun itu sangat berat. Hati marah, jengkel, dan seterusnya. Karena orang lain sudah berbuat salah. Maka kalau kita mau mengikuti sunnah Rasul, dan kita mau mendapatkan keridhaan Allah, maka kita harus memaafkan. Nah, contoh maaf. Ketika sedang bermain, salah satu teman tidak sengaja menabrak kita sampai terjatuh. Gubrak. Kemudian ia meminta maaf. Maaf ya, tadi tidak sengaja. Aku dikejar sama teman. Contoh ya. Maka kita harus memaafkannya. Selain itu, kalau kita berbuat salah, kita juga harus segera minta maaf. Jadi kalau ada orang yang meminta maaf, harus kita maafkan. Supaya apa? Supaya nanti kalau suatu saat kita berbuat salah, kita minta maaf juga dimaafkan. Karena nanti bisa jadi ada yang menghambat kita untuk masuk ke surga. Apa? Yaitu orang lain tidak ridho dengan kita. Nanti suatu saat di akhirat itu, meskipun amal kita banyak, bisa jadi kita nanti tidak segera bisa masuk surga. Kenapa? Karena ada mungkin teman atau orang lain yang kita berbuat salah, kita tidak minta maaf. Dan rasa sakit gara-gara perbuatan kita dibawanya sampai meninggal. Maka mereka nanti akan menagih di akhirat. Dan itu yang akan menghalangi kita untuk masuk surga. Jadi ingat anak-anakku, kalau nanti kalian berbuat salah, harus segera minta maaf. Tidak boleh tidak. Dan jangan ditunda-tunda. Kita tidak boleh menunda-nunda hal yang baik. Ya. Nih contoh. Semisal ada teman kita sudah minta maaf, tapi marah-marah. Bagaimana? Ya sudah. Yang terpenting kewajiban kita, orang yang salah adalah meminta maaf. Meskipun yang kita mintai maaf itu nanti marah-marah, kita berdoa semoga dia bisa memaafkan, ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jujur. Sebelum membahas mengenai jujur, mari kita saksikan video berikut ini. Jujur.
kuhadang nih. Aha, tinggal si Samil nih. Wah, gawat nih. Terima tendanganku. Bismillahirrahmanirrahim. Pasti kamu tidak bisa menangkapnya. Hore, hore, hore. Hore. Yes. Hampir saja. Wah, hebat juga sih Samil. Tendangan begitu bisa ditepis. Iya, seru sekali pertandingan ini. Mohan, siap-siap. Oke. Loh? Mohan, kenapa dikasih sama musuh sih? Terima toh, awas ada Dodo. Nah, ini kesempatan. Dodo rebut bolanya. Wah, gawat, Dodo mengejarku. Bagaimana cara Dodo merebut bolaku? Awas kamu, Dok. Kali ini Syamil pasti tidak bisa menangkap bola tendanganku. Kali ini kamu pasti menang, Syamil. Ayo, Dok, keluarkan seluruh kemampuanmu. Terimalah. Magic Kick. Wah, apa-apaan ini, Dok? Kok putaran bolanya jadi begitu sih? Kacau nih. Belum tahu dia. Go! Go! Yeay! Wah, pertandingannya seru sekali ya. Ayo, Dok. Iya, ayo. Wah, kamu hebat, Dok. Dodo gitu loh. Tapi Syamil juga hebat. Berapa kali Dodo nendang, tapi cuma satu yang masuk. Itu juga kebetulan. Dok, enaknya kita minum es nih. Iya, Dok, betul. Kamu beliin kita dong, kan kamu yang menang. Kalian kebiasaan. Orang Dodo nggak bawa uang juga. Ya. Tenang, kalian tidak usah khawatir. Kan ada bos. Giliran begini aja Kak Nadia deh. Habis, karena dia kan orangnya baik. Udah gitu cantik lagi. Dan yang paling penting bawa uang kan? Dasar kalian. Ya sudah, nih uangnya. Beli satu-satu ya, biar tidak rebutan. Loh, memangnya cukup, Kak? Ya cukup lah, Dok. Uangnya kan 5.000. Beli es 4 semuanya 4.000. Jadi masih ada kembalian 1.000. Oh iya ya. Sudah, Dok, cepat. Sudah haus nih. Oke. Ini, iya sabar ya. Ini, Paman, Dodo beli 4 ya. Ini uangnya. ini, Terima kasih, Paman. ya ini kembaliannya. Iya. Terima kasih ya. Segar. Hah? Kok uangnya lebih 1.000? Aha, jangan-jangan bonus nih. Beli jeruk Kemana sih si Dodo? Kok lama benar? Iya nih, Dodo sering tidak beres kalau disuruh begini. Sabar. Ini teman-teman esnya. Maaf ya agak lama, soalnya ramai sekali pembelinya. Akhirnya kamu datang juga, Dok. Kita sudah kehausan tahu. Maaf teman-teman. Oh iya Kak Nadia, ini kembaliannya. Iya. Alhamdulillah. Loh, kamu kok beli jeruknya cuma 1? Ayo, dapat dari mana? Ya belilah. Kan katanya kamu tidak punya uang. Itu betul. Tapi itu sebelum beli es. Setelah beli es, lain cerita. Maksud kamu bagaimana, Dok? Sebenarnya ini rahasia. Tapi karena Kak Nadia yang tanya, ya sudah deh. Dodo ceritakan rahasia sukses Dodo mendapat jeruk ini.
Tadi Dodo beli es dengan uang 5.000. Lalu paman tukang es mengembalikan 2.000. Yang 1.000 Dodo kembalikan ke Gana dia. Yang 1.000 lagi Dodo belikan jeruk. Itu dia, hebat kan? Hah? Itu bukannya hebat, Dok. Kamu mengambil uangnya paman tukang es. Mengambil uangnya paman tukang es. Orang Dodo dikasih. Itu kan bonus buat Dodo. Hah? Paman tukang es itu tahu kalau Dodo mencetak gol dengan hebat. Capek deh. Dodo, berarti kamu itu tidak jujur. Tidak jujur bagaimana, Tok? Kamu nuduh terus ya? Hah? Dodo tahu, ini karena kamu tidak dapat jeruk kan? Andai dikasih pun aku tidak akan mau kalau begitu cara mendapatkannya. Loh, memangnya Dodo salah? Kan Dodo dikasih. Betul, kamu dikasih, tapi bukan sebagai bonus. Itu pasti karena salah kembalian. Harusnya 1.000 jadi 2.000. Lagian yang bilang itu bonus siapa, Dok? Dodo. Tuh kan, kamu tidak jujur, Do namanya. Hah? Pertama, kamu tidak mengembalikan uang kembalian paman tukang es. Kedua, kamu bilang jeruk itu dibeli dengan uang bonus. Ketiga, kamu kepedean, Dok. Sudah. Syamil, Anto, tidak boleh begitu. Menasehati boleh, tapi jangan sampai membuat orang jadi malu. Dan kamu, Dok, kamu harus tahu apa yang kamu lakukan itu salah. Syamil benar kamu tidak jujur. Memangnya jujur itu apa sih, Kak? Kalau jujur, Dodo tahu. Ya ampun, Dok, tidak jauh dari makanan. Syamil, Anto, kalian tahu? Mm-mm. Begini ya, jujur adalah keselarasan antara ucapan dengan perbuatan. Jadi kalau suatu berita sesuai dengan keadaan yang ada, maka dikatakan jujur. Tapi kalau tidak, maka dikatakan dusta. Kejujuran itu ada pada ucapan, juga ada pada perbuatan. Allah mencintai orang yang berbuat jujur, dan mereka akan mendapat pahala serta ridho dari Allah. Sedangkan bagi mereka yang berdusta akan mendapat dosa dan murkanya. Lalu bagaimana dong? Jeruknya kan sudah di dalam perut nih. Kamu yang tanggung dosanya, Dok. Yang tidak jujur kan bukan cuma Dodo. Tuh, Anto juga tidak jujur. Loh, jangan sembarangan nuduh kamu, Dok. Aku cuma minum es saja. Kamu jangan macam-macam, Dok. Itu fitnah namanya. Bukan yang itu, Tok. Lalu yang mana, Dok? Yang waktu itu, kamu mengembalikan uang belanja ibumu 2.000, tapi yang dikasih kan cuma 1.000. Ingat kan, Tok? Loh, kamu tahu kok diam aja, Dok? Karena Dodo dibagi 500. Pantes. Dodo. Ya sudah, Dok. Nih kembalikan uangnya ke paman tukang es tadi. Siap, Bos. Ya, demikian tadi video mengenai jujur. Bagaimana Dodo itu berbuat sesuatu yang dianggap tidak jujur. Ya, maka kita harus pelajari bagaimana jujur itu. Jujur artinya mengatakan atau berbuat sesuatu dengan sebenar-benarnya. Jadi, jujur kalau kita melakukan sesuatu memang sesuai keadaan, benar begitu adanya, maka itu jujur. Rasulullah adalah seseorang yang jujur dan terpercaya, sehingga beliau mendapat gelar Al-Amin. Ya, Al-Amin artinya yang terpercaya. Nah, contoh jujur adalah apabila kamu menemukan uang, contoh ya, atau barang orang lain, maka kamu mengembalikan kepada pemiliknya, karena itu bukan punya kamu. Maka kamu sudah berlaku jujur. Contoh lain, kalian ulangan. Ketika ulangan atau ujian, maka tidak boleh mencontek. Mencontek itu apa? Mencontek itu melihat jawaban di buku catatan atau buku paket. Itu tidak boleh. Maka kalian tidak mencontek ketika ulangan, itu disebut sudah berperilaku jujur. Kalian mengatakan ketika ada kalian lari, tiba-tiba menjatuhkan gelas dan pecah. Ketika bunda bertanya, siapa yang memecahkan gelas ini? Maka kalian jawab, saya tadi lari-lari tidak sengaja menyenggol gelas.
maka itu sudah berlaku jujur. Kita harus berkata jujur, berperilaku jujur. Oke anak-anakku, jangan sampai kita berbuat tidak jujur. Lawan dari jujur adalah bohong. Dan nanti jangan sampai kebohongan kita membawa kita kepada neraka. Ingat ya. Nah, kita tidak perlu takut untuk jujur. Karena insya Allah akan mengganti kejujuran kita dengan yang lebih baik. Ya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai percaya diri. Ini adalah perilaku terpuji yang kita bahas di kelas 1 yang terakhir ya. Percaya diri artinya percaya akan kemampuan diri sendiri. Orang yang percaya diri itu tenang, tidak ragu-ragu, dan berani menunjukkan kemampuan yang dia miliki. Contohnya, Iqbal berani membaca surat Al-Fatihah dengan suara lantang di depan kelas. Itu contoh percaya diri. Kalian ketika nanti ustadz atau ustazah bertanya sebuah pertanyaan, kalian mengangkat tangan dan menjawab, maka itu sebuah kepercayaan diri. Kalian tidak malu-malu ketika diminta guru untuk membaca, maka itu juga percaya diri. Percaya diri itu penting. Kenapa? Dengan percaya diri, maka kita nanti akan jadi tenang dan tidak ragu-ragu. Ya, ingat, percaya diri. Jangan kalian nanti ragu dengan sesuatu yang benar. Maka kalau kalian benar harus percaya diri. Ingat anak-anak, nanti kalian harus percaya diri. Harus berani tampil di depan kelas. Harus berani menjawab pertanyaan guru, apalagi harus percaya diri dalam berbuat kebenaran. Oke? Itu mungkin demikian pembelajaran kita hari ini mengenai perilaku terpuji. Hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita mengenai perilaku terpuji, mulai berkata sopan, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, bersyukur, pemaaf, jujur, dan percaya diri. Ya, mungkin itu. Ingat, anak-anakku, kalian harus berperilaku terpuji. Supaya apa? Supaya nanti Allah ridho dengan kita. Kalian harus berkata yang baik, tidak boleh menyakiti hati orang lain. Kalian harus hormat dan patuh kepada orang tua dan juga guru, dan tidak boleh durhaka. Kalian harus mensyukuri semua yang Allah berikan kepada kita, dan tidak boleh kita ingkar akan nikmat Allah. Kalian juga harus menjadi seorang yang pemaaf, yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Kalian harus berlaku jujur, supaya nanti Allah ridho dengan kita. Dan terakhir, kalian harus memiliki kepercayaan diri. Ya, percaya diri dalam melakukan hal-hal yang benar dan hal-hal yang baik. Oke, terima kasih. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.